Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. terhormat Dr. Kinkin Yuliati, SPMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Komunikasi, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan kami dari kelompok 10, nama saya Akmal Altafikar Sadiman, dan saya bersama dua orang teman saya, Igede Krisna dan Abdurrahman Ikram. Boleh di next. Pada presentasi kali ini kami akan melakukan pembahasan terhadap 7 subbab. Yang pertama yaitu ada Journalistic Codes of Ethics in Europe. Yang kedua ada Info Suasion Europe Newspaper. Yang ketiga ada News Production. Yang keempat ada Europe Soap Operas. Yang kelima ada Gendering the Internet Claims. Yang keenam ada Lifestyle Segmentation. Yang ketujuh ada Consumer Culture. Boleh next. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu Journalistic Codes of Ethics in Europe. Resolusi dan rekomendasi menyarankan pembentukan ombudsman media yang berfungsi di tingkat Eropa. Selain seperangkat prinsip etika untuk jurnalisme Eropa, saran-saran ini didasarkan pada gagasan bahwa media di Eropa berbagi masalah dan praktik yang sama, sampai mereka dapat diatur oleh aturan dan mekanisme umum. Dalam sebagian besar kasus, jumlah prinsip telah meningkat. Prinsip yang paling meningkat adalah yang melarang suap atau pengaruh luar apapun pada pekerjaan jurnalistik dan prinsip-prinsip yang menekankan hak cipta. Juga tuntutan untuk hak membalas, anggapan tidak bersalah, dan larangan memuji atau menghasut kekerasan telah jelas meningkat dalam Kode 13 negara. Prinsip-prinsip yang melindungi integritas profesional jurnalis dan menunjukkan akuntabilitas kepada publik telah meningkatkan paling banyak. Fakta bahwa prinsip-prinsip yang menekankan suap dan pengaruh luar lainnya telah meningkat dapat dimengerti dengan pertimbangan konsentrasi dan komersialisasi media yang berkembang. Boleh next. Selanjutnya kita masuk kepada Info Suasion Europe Newspaper. Dari sudut pandang teoritis, komunikasi persuasif dapat digambarkan secara skematis sebagai garis diagonal pada grafik dengan dua sumbu ortogonal, di mana salah satu sumbu menjadi komunikasi interaktif dan sumbu yang lainnya adalah komunikasi transaksional menurut Oed dan O'Donnell tahun 1992. Bukti empiris tampaknya mengkonfirmasi hipotesis penelitian sehubungan dengan infosuasi dan logika media. Infosuasi memungkinkan melalui penggunaan figur pidato dan teknik persuasif lainnya dengan memberikan artikel skema naratif. Teknik persuasif paling sering digunakan adalah panggilan nama, teknik transfer, disonansi kognitif, teknik bersalah, dan factoids. Tokoh pidato paling umum yang digunakan adalah aliterasi, khas dari dua harian Jerman dan metafora, yang sering digunakan dalam harian Italia Dua Corriere della Sera. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, selanjutnya adalah news production in Rusia. Penelitian tentang media di Rusia setelah era komunis sering menggunakan teori yang menyatakan bahwa semua masyarakat harus berkembang dari pramodern ke modern. Namun pendekatan ini sering menggantikan konsep deskriptif dengan kategori preskriptif yang melemahkan analisis. Harapan akan westernisasi cepat tidak terwujud. Penelitian terbaru oleh Downing dan Spark menunjukkan bahwa situasi di media di Rusia lebih baik dijelaskan sebagai pluralisme kekuasaan yang kompetitif daripada menggunakan pendekatan normatif. Penelitian komunikasi tentang media Rusia mencakup berbagai teori. Untuk memahami kekuasaan, pendekatan harus mencakup berbagai pengaruh sosial dan relevan dengan masyarakat Rusia. Michael de Certeau dan Michael Foucault melihat kekuasaan sebagai praktik. Penelitian ini mengidentifikasi tiga sumber daya utama dalam produksi media: kekerasan, model ekonomi, dan informasi. Agen kekuasaan bisa berupa negara, pengiklan, pemilik, dan sumber informasi yang sering bekerja sama atau bersaing dalam produksi berita. Penelitian menunjukkan bahwa jurnalis Rusia lebih sering menghadapi tantangan daripada dominasi. Berbeda dengan jurnalis Amerika, jurnalis dan sumber informasi saling bergantung.
dengan jurnalis sering memiliki lebih banyak sumber daya. Di Rusia, hubungan ini sering melibatkan pertukaran, seperti iklan tersembunyi atau bantuan non-moneter. Konflik antar jurnalis dan sumber sering menjadi kepentingan yang berbeda. Jurnalis memperlakukan sumber sesuai dengan tingkat kekuasaan mereka, dengan lebih banyak toleransi untuk sumber yang lebih berpengaruh. Kekuasaan dalam produksi berita di Rusia melibatkan berbagai agen dengan sumber daya tertentu. Pendekatan berbasis praktik membantu memahami masyarakat yang begitu cepat, seperti Rusia pada tahun 1990-an. Hubungan kekuasaan lama runtuh dan yang baru belum stabil, membuat kontrol dan konflik terlebih terlihat. Kekuasaan sebagai praktik sulit diukur, tetapi penting untuk memahami dinamika kekuasaan. Penutupan saluran NTV menandai era baru dalam media pasca Soviet. Selanjutnya ada European soap operas. Sinetron Amerika sangat populer di seluruh dunia, tetapi di Eropa, produksi sinetron lokal lebih beragam. Beberapa negara seperti Inggris dan Jerman memproduksi lebih banyak sinetron, sementara Prancis dan Italia hampir tidak memproduksi sinetron. Produksi sinetron lokal penting untuk melestarikan identitas budaya di tengah integrasi ekonomi dan segmentasi etnis di Eropa. Sinetron Inggris fokus pada komunitas dan hubungan antar generasi, sedangkan sinetron Amerika lebih berfokus pada hubungan romantis yang tak stabil. Sinetron Amerika dan Inggris memiliki perbedaan signifikan. Sinetron Amerika fokus pada romansa dan kurang menekankan peran ibu, sementara sinetron Inggris lebih menekankan peran ibu dan realisme sosial. Sinetron Amerika juga terbagi menjadi dua jenis, siang hari dan jam tayang utama. Di Eropa, sinetron lokal lebih beragam dengan tiga model utama. Produsen besar, Inggris Jerman, negara dengan beberapa sinetron, Yunani Belanda, Skandinavia, dan negara tanpa sinetron, Prancis, Italia, dan Spanyol. Produksi sinetron lokal penting untuk melestarikan identitas budaya di tengah integrasi ekonomi dan segmentasi etnis di Eropa. Analisis ini tidak dimaksudkan sebagai kajian menyeluruh tentang sinetron Eropa. Pendekatan etnografis digunakan untuk mempelajari hubungan sosial dan identitas budaya dalam sinetron dengan memetakan jaringan keluarga dan hubungan romantis. Fokusnya adalah pada aturan yang mengatur ikatan dalam sinetron. Pendekatan ini tidak menganggap sinetron sebagai cerminan langsung masyarakat, tetapi sebagai gambaran realistik yang mengungkap nilai-nilai dan metanarasi sinetron tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi untuk mempelajari sinetron Eropa dengan fokus pada hubungan sosial dan identitas budaya yang digambarkan. Analisis ini dilakukan dengan bantuan penggemar sinetron dari negara-negara penghasil sinetron yang memberikan perspektif nasional. Pendekatan ini menekankan pentingnya konteks dan hubungan antar generasi dalam sinetron. Dengan membandingkan sinetron dari berbagai negara, penelitian ini berusaha memahami bagaimana sinetron mencerminkan masyarakat yang memproduksi dan menontonnya. Satu arah. Oke, selanjutnya akan dibaca oleh Ikram. Oke, baik. Kita masuk ke materi Gendering the Internet Claims. Latar belakang. Internet adalah media yang diperebutkan dengan makna dan signifikansi sosial budaya. Perdebatan ini berkisar pada bagaimana gender mempengaruhi komunikasi, konten, dan penggunaan internet, dan bagaimana dampak-dampak ini mempengaruhi gender. Internet, yang berasal dari kompleks industri militer, telah dikritik karena tertanam kuat dalam kode dan nilai-nilai maskulin. Namun, beberapa penulis feminis telah mengklaim kembali internet sebagai teknologi yang dekat dengan feminitas. Sementara yang lain berpendapat bahwa internet memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap kategori dikotomis antara laki-laki dan perempuan, sehingga membentuk identitas manusia transgender atau tanpa gender. Artikel ini membahas klaim-klaim tersebut dan berpendapat bahwa penafsiran internet sebagai maskulin, feminin, atau transgender didasarkan pada konseptualisasi terbatas mengenai gender dan teknologi. Boleh next. Oke, selanjutnya kita masuk ke subbab lifestyle dan segmentation. Latar belakang. Segmentasi pasar adalah sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Smith pada tahun 1956 untuk membagi pasar menjadi kelompok-kelompok homogen dengan minat ini dan kebutuhan produk atau jasa yang serupa. Ini adalah konsep inti dari kampanye pemasaran dan komunikasi sasaran yang disesuaikan. Tiga kategori umum digunakan untuk mengelompokkan pelanggan potensial ke dalam kelompok yang homogen. Yang pertama, segmentasi atribut spesifik produk, lalu segmentasi atribut perilaku, lalu ada segmentasi atribut umum, fisik, dan segmentasi atribut psikologis umum. Segmen ini fokus pada
faktor perilaku produk, geografis, demografi, dan gaya hidup untuk menciptakan target pasar yang homogen. Boleh di next? Lalu kita masuk ke bab consumer dan culture di Turki dan abad Islam. Latar belakang, proyek modernisasi Turki yang dimulai pada akhir tahun 1980-an telah menghasilkan homogenisasi budaya dan identitas yang nasional yang dipengaruhi oleh ideologi Kemalis. Hal ini menyebabkan ketegangan antara pusat dan pinggiran, serta kebutuhan untuk memperkuat sekularisme negara-negara bangsa yang dipandang sebagai gaya ringan Barat. Konstitusi Turki menyebut sekularisme ini sebagai sekularisme didaktik yang bersifat moralistik, pedagogis, dan merupakan mekanisme kontrol. Proyek rekayasa sosial telah mengakibatkan homogenisasi dan penyerapan berbagai identitas dalam identitas monokultural dengan hanya bahasa Turki yang diperbolehkan di lembaga-lembaga publik. Next. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih telah menonton video kami. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh langsung taruh di komentar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.